Om. Shalom gereja yang dikasihi Tuhan. Yesus baik buat kita, amin. Amin. Kita diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita. Dia lahir, Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan hari ini kita merayakan Dia naik ke sorga. Mari siapkan hatimu, roh, jiwa, dan kekuatanmu. Kita mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Berikan tepuk tangan dulu, tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Satu-satunya nama Yesus. Nama yang menyelamatkan kita. Nama yang menguduskan, nama yang membangkitkan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana. Layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan, menyanyikan kemuliaan. Katakan Hosana, 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 Hosana. Angkat tangan kananmu, katakan layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Nama yang mulia sore hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Allah, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Katakan Hosana, Hosana. Gereja Tuhan katakan Hosana. Hey, angkat tangan kananmu tinggi. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Sore hari ini gereja Tuhan, bawa seluruh hidupmu,
Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Dia naik ke sorga. Dia menyediakan segala-galanya. Dia berdoa buat kita. Dia akan mencurahkan rohnya yang kudus untuk menyertai hidup kita. Yes. Mari bangkit berdiri, angkat tangan kananmu tinggi. Gereja Tuhan, bawa pujian. Katakan Engkau layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan Raja atas segala raja, namamu besar tebus. Sekali lagi layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu. Katakan dulu, sekarang selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Angkat tangan kananmu, katakan layak. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja segala
kami Tuhan sore hari ini untuk merayakan kedahsyatan Tuhan kami. Perbuatan-Mu yang ajaib. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dari depan sampai belakang urapi kami dengan roh pujian. Sehingga kami rindu seperti Daud memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau berseru, kami mau menari, kami mau berkatakan betapa Tuhan kami dahsyat, ajaib perbuatan-Mu. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak terima pujian dan hormat selama-lamanya. Berikan tepuk tangan gereja Tuhan sekali lagi yang dahsyat. Yes. Saya rindu sore ini. Mungkin kau merasa panas. Ayo, roh jiwa dan kekuatan-Mu, ayo nyanyi. Tidak usah jaim, berikan dulu tos lebih dari 10 orang dengan 2 tangan. Yesus dahsyat, amin. Yesus dahsyat, amin. Kamu juga dahsyat, amin. Haleluya. Haleluya. Ayo gereja Tuhan, kita berjanji, aku mau berikan yang terbaik, pujian, penyembahan dan kekuatan-Mu, amin. Amin. Sungguh tak tertandingi. Tidak ada yang seperti Yesus Tuhanmu. Hey. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Hey hey, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gak mata mendengar namamu Tuhan. Seorang kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus, siapa yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu ada. Hey, mohon gereja Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Yang percaya katakan, tak ada. Hey hey, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Ayo, semua musuh pun mata mendengar namamu. Seorang kemenangan. Hey, come on. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Katakan, kerajaanmu ada. Oh, amin. Oh, hey, hey. Yes. Oh, 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 oh. Engkau punya Tuhan yang dahsyat. Persoalanmu terlalu kecil gereja Tuhan. Hey, hey. Oh, oh.
Yes. Mari siapkan hatimu untuk Tuhan bicara tentang hari ini. Rindukan Tuhan menyatakan isi hatinya. Untukmu secara pribadi dan juga untukku. Amin. Karena Dia sangat mengasihi kita petang hari ini. Dia akan menyatakan apa yang Dia mau dalam hidup kita. Yes. Urapa syakaraga. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi.
siap? Cuma Yesus. Sekali lagi saya rindu jemaat nyanyi dari hatimu. Saat ku pulang, benar. Kau rindu ketemu Yesus? Saat ku pulang, hanya Engkau yang ku miliki, kerinduan hatiku. Yesus, saat ku memandang, saat ku pulang, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang. Saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang bertata dalam kemuliaan-Mu. Haleluya.
kami sore hari ini ketika kami berkumpul bersama, kami ingat firman-Mu, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menyapa setiap kami, Engkau bekerja di tengah kami Tuhan. Kami ingat janji-Mu ya dan amin, janji-Mu tidak pernah Kau batalkan Tuhan, Kau menyertai setiap kami, Kau Allah Immanuel. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan waktu kami, tubuh jiwa roh kami sebagai kebaktian yang utuh kepada Engkau Tuhan, sebagai penghormatan kami karena Engkau Tuhan dan Raja kami yang sudah membuktikan sepenuh-penuhnya bahwa Engkau adalah Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini tanah hati kami Tuhan. Taburi dengan firman-Mu, biar firman kebenaran-Mu tumbuh subur di tanah hati kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam satu nama, di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap ditaburi firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom semuanya. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah mengantar kita menyembah dan memuji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini hari yang istimewa. Amin. Hari yang luar biasa dan hari yang dahsyat. Kenapa gereja menyatakan hari ini hari biasa setara dengan hari Minggu? Karena ada sesuatu iman yang harus dibangun, iman yang benar, iman yang sudah ditanam sejak dari permulaan segala zaman, sejak dari perjanjian lama, dinyatakan sebagai puncaknya adalah pada peristiwa ini, kenaikan Yesus ke surga. Amin Bapak Ibu, kita perlu mengerti, kita perlu tahu hal ini. Kenapa? Kalau tanpa kita mengerti hal ini, kita tidak bisa memberitakan Bapak Ibu. Kita tidak bisa menceritakan kehebatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat di dalam perjanjian lama, Tuhan itu tidak nampak. Tuhan itu hanya roh, Tuhan hanya berbicara, terdengar oleh orang-orang tertentu, oleh pemimpin-pemimpin tertentu Bapak Ibu. Dan selama 400 tahun masa Tuhan tidak berbicara. Itu masa antara PL dan PB. Orang menjadi keras, jemaat Tuhan menjadi keras, imam-imam kepala menjadi keras hatinya dan tidak lagi percaya pada Tuhan dan berkata, mana Tuhan itu enggak ada. Tuhan enggak pernah sapa kita lagi sejak Nabi Maleakhi yang terakhir. Kedatangan Tuhan Yesus pun tidak mereka gubris dan tidak mereka mengerti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena Yesus lahir di muka bumi ini lewat rahim Maria dan Yusuf, biasa-biasa saja, tukang kayu. Dan itu kalau dikatakan Mesias, mana mungkin Mesias? Hanya para gembala yang datang menyembah Yesus. Matius menyebut orang Majus, tetapi itu orang di luar Yahudi. Banyak orang tidak menyangka dan banyak orang tidak mengerti dan tidak mau menerima kalau Yesus adalah Mesias, inkarnasi Allah menjadi manusia untuk menyapa setiap kita. Tidak ada orang yang tahu dan tidak ada orang yang mengerti Bapak Ibu. 3,5 tahun Yesus melayani di muka bumi ini. Dia berjalan sebagaimana biasa saja, rakyat biasa, pakaiannya biasa. Dia tidak nampak sebagai raja. Nabi pun baru beberapa orang aja menduga-duga. Paling banter hanya sebutan guru bagi Yesus. Itu paling banter, paling tinggi Bapak Ibu. Ketika dia menyembuhkan, banyak orang yang menyangka ini kamu menyembuhkan dengan kuasa Beelzebul ini. Bukan kuasa Allah. Banyak orang yang meragukan dan murid-murid yang mengikuti pun ragu-ragu. Benarkah ini Mesias yang dijanjikan oleh para nabi itu? Atau siapa ini sesungguhnya? Mereka masih mereka-reka, masih menduga-duga. Tapi para murid mengikuti Bapak Ibu. Walaupun penuh dengan keraguan. Kenapa? Karena ketika para murid dipanggil dan mengikuti Yesus, Yesus mampu menghidupi mereka. Walaupun apa adanya. Para murid meninggalkan pekerjaannya, Petrus meninggalkan lagi profesinya sebagai nelayan dan mengikuti Yesus dan mereka bisa hidup. Itu saja yang terjadi, yang menjadi motivasi mereka. Sampai akhirnya puncaknya Yesus mati di atas kayu salib Bapak Ibu. Semakin lagi orang tidak percaya, semakin orang lagi semakin curiga. Ini apa-apaan ini Yesus katanya Mesias kok disalibkan di antara dua penjahat. Jangan-jangan ini termasuk penjahat, termasuk orang yang najis dan sebagainya. Prasangka yang dikeluarkan, yang dimaklumkan oleh para pemimpin mempengaruhi amat dalam hati para muridnya tentang siapa diri Yesus. Sampai pada akhirnya, pada titik nol, titik nadir, para murid kembali lagi pada kehidupan yang lama Bapak Ibu. Petrus kembali lagi menjadi nelayan, murid-murid pada pergi lagi ke Emmaus, mereka mulai menjauh dari Yerusalem, karena di Yerusalem sesak, panas, dan penuh dengan tekanan, penuh dengan cambukan, pukulan, jeruji besi menanti mereka, tidak aman. Tidak sama ketika Yesus masih hidup. Semuanya berubah, mereka down kembali.
Oleh sebab itu ketika Yesus bangkit, Yesus mulai menampakkan diri. Amin Bapak Ibu. Minggu-minggu yang lalu kita merenungkan Yesus menampakkan diri di ruang tertutup, menyapa para muridnya, shalom, berkata kembali. Tapi masih ada orang yang tertinggal dan tercecer, yang masih belum ngeh, yang belum percaya akan hal itu Bapak Ibu. Dan puncaknya adalah saat ini. Puncaknya adalah saat ini Bapak Ibu. Pada saat kenaikan ini benar-benar terjadi transformasi. Benar-benar terjadi perubahan yang dahsyat. Dan itulah yang diinginkan Tuhan Bapak Ibu. Perubahan sikap menjadi sikap yang baru. Komunitasnya tetap sama. Mereka harus kembali ke Yerusalem. Mereka harus kembali kepada lingkungan mereka. Mereka harus kembali pada keluarga mereka yang mungkin mencaci mereka, yang merendahkan mereka, yang membuli mereka. Mereka harus kembali. Yesus berkata, engkau harus kembali. Engkau tidak boleh pergi. Dia harus kembali. Dan nanti kita lihat dan renungkan. Mereka kembali dengan sikap yang baru Bapak Ibu. Bukan lagi dengan manusia lama, tapi dengan sikap yang baru yang sudah tertransformasi. Oleh apa? Kemuliaan. Katakan kemuliaan Bapak Ibu. Katakan kananmu kemuliaan. Kemuliaan ini yang mempengaruhi. Kemuliaan yang dia lihat loh. Dia lihat atas diri Yesus. Dan ini menjadi fakta yang besar Bapak Ibu. Semua apa yang dia dengar dan lihat dalam kehidupan Yesus memuncak di sini. Karena Yesus bisa elevasi Bapak Ibu. Bisa naik ke surga. Dengan kekuatannya sendiri karena dia Allah Bapak Ibu. Amin. Dia bisa naik pelan-pelan, naik ke atas dan kemudian menghilang. Dan awan menutupinya dan dia ada di atas. Awan lambang surga. Bagi orang Yahudi mengerti itulah tahta surga. Dan tahta surga terbuka menerima Yesus. Memang ketika Yesus turun tahta surga juga terbuka. Tapi orang tidak mengerti, tidak memahami. Dan sekarang dia melihat tahta surga itu terbuka. Bapak Ibu dan Saudara sekarang saya mau katakan. Orang yang bisa naik itu pasti bisa turun lebih dahulu. Amin. Kalau tidak turun, tidak ngerti naiknya mau kemana, tempatnya mau di mana, naik kemana. Karena dia sudah turun ke dunia, Yesus sudah turun ke dunia, dia tahu dia tempatnya di sana, maka dia naik kembali, ya kembali ke rumahnya. Amin Bapak Ibu. Ini membuka mata para muridnya, sungguh ini Mesias, sungguh ini Tuhan. Dan dia percaya seluruh perkataan Yesus. Aku bersama dengan engkau, aku Allah Immanuel yang selalu menyertai engkau. Dia naik ke surga. Yohanes 14 ayat 1-3 berkata demikian. Aku pergi dan menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan ini terngiang di hati para muridnya. Terngiangnya, oh ternyata perkataan Yesus benar. Oh ternyata ketika Petrus melihat di kubur Yesus, ketika dia menjumpai, ternyata kain peluh itu masih tergulung rapi. Dia mulai mengerti, oh berarti Yesus ini belum selesai. Dalam tradisi orang Yahudi ketika makan, semuanya dari kita lah mungkin sama ya. Kalau kita makan itu ada kain melap mulut kita kalau kotor, melap peluh ya. Kalau makannya sudah selesai, mesti kainnya ditinggal begitu saja bukan? Tidak dilipat lagi dengan rapi. Tetapi di kubur Yesus, Yohanes menjumpai kain itu terlipat dengan rapi. Dan bagi orang Yahudi itu menandakan yang makan belum selesai. Akan balik kembali, akan pulang ke tempat duduknya dan melanjutkan makan. Dan para murid saat itu ngerti dan ngeh ternyata Yesus mau datang kembali menjemput setiap kita. Amin. Untuk mendapatkan rumahnya di surga yang sudah dia sediakan oleh Bapa. Dan itu artinya ada kemuliaan yang dibagikan bagi setiap orang percaya. Katakan amin Bapak Ibu. Kemuliaan tidak hanya untuk Yesus, kemuliaan hanya untuk dibagikan bagi setiap orang. Dan ini adalah berita yang besar. Sebelumnya para murid gak ngerti apa itu kemuliaan. Gak ngerti. Yang ngerti adalah salib penderitaan. Yang ngerti adalah jalan salib. Benar Yesus melakukan itu dan Yesus sudah menang. Dan setelah itu adalah kemuliaan. Next penderitaan adalah kemuliaan. Penderitaan selalu berhubungan dengan kemuliaan. Penderitaan yang benar tentu saja. Bukan penderitaan karena salah kita. Bukan karena dosa kita. Kalau itu sudah sewajarnya kita terima. Tapi penderitaan yang seperti dialami Yesus. Dia tidak melakukan dosa, tanpa dosa, tapi dia harus menderita. Dan itu upahnya kemuliaan. Dan itu dilanjutkan dengan kemuliaan. So Tuhan Yesus menantang semua muridnya, ada kemuliaan. Seperti aku terima kemuliaan, engkau pun akan terima kemuliaan, amin. Semua muridnya akan terima kemuliaan. Tapi ikuti jalanku, pahami aku.
Makanya para murid selalu melihat ke atas, matanya terpandang ke atas, tidak ke bawah, tapi melihat ke atas. That's right, itu benar. Itu sudah benar, pandang ke atas. Dan itu yang harus menjadi fokusmu, ke atas. Not in the earth, tidak lagi di bumi, tidak lagi di bawah. Aduh, aku menderita, aduh aku kecewa, aduh aku kepahitan, aduh banyak orang yang menyakiti. Aduh, kalau kita memandang ke bawah selalu begitu Bapak Ibu. Karena bumi selalu mengecewakan. Maka Tuhan berkata, pandang ke atas, para murid pandang ke atas. Bukan hanya pandang ke atas, dari atas diserap ke bawah untuk diteruskan pada banyak yang lain. Maka Kisah Rasul 1 berkata, hei engkau orang-orang Yerusalem, orang-orang Yudea, jangan hanya mandang ke atas, tapi pulanglah, nyatakan apa yang kau pandang kepada banyak orang. Inilah sikap yang baru, sikap yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita lihat lebih dulu, tema kita itu diangkat dalam kemuliaan. 1 Timotius 3 ayat 6. 1 Timotius 3 ayat 16 Bapak Ibu. Dan ini merupakan pengajaran puncak Paulus kepada anak didiknya Timotius dan harus diteruskan pada banyak orang karena ini kebenaran yang mutlak. 1 Timotius 3 ayat 16 katakan demikian. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, yang diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini pokok iman yang harus diberitakan. Konteks 1 Timotius 3 adalah kepada para penatua, kepada para pemimpin. Semua dimulai dari pemimpin, amin. Dimulai dari petingginya lebih dahulu. Dan ini dinasihatkan Paulus pada Timotius anak didiknya. Engkau harus beritakan ini loh. Karena utama kita itu ibadah. Katakan ibadah Bapak Ibu. Ibadah, apa toh ibadah itu? Halo, sekarang tanya saya, apa toh esensi dari ibadah itu sesungguhnya? Kita ini ibadah Bapak Ibu, terus esensinya apa ini? Faktornya apa ibadah itu? Apa Bapak Ibu? 2 atau 3 orang berkumpul, berarti bersama-sama, satu komunitas, kesatuan bersama, satu fokusnya kepada Allah yang di atas, kepada yang ilahi, karena kita ibadah menyembah Tuhan. Apa esensi ibadah itu? Nanti kita lihat di Kisah Para Rasul, esensi ibadah itu berbagi bersama-sama, berbagi hidup, berbagi diri kepada Tuhan, pada sesama, merasa diri senasib sepenanggungan sebagai umat Tuhan, menyembah Dia dan meninggikan Dia sebagai Allah, Tuhan yang berotoritas, yang layak dipuji dan disembah. Amin. Esensi adalah memuji dan menyembah secara korporat bersama-sama. Itu ibadah. Itu esensi tabernakel Bapak Ibu. Kalau saudara tahu tabernakel, kita tabernakel. Esensinya adalah berkumpul bersama di suku-suku masing-masing, di utara, selatan, tengah, semua berkumpul. Fokusnya kepada tabernakel, Allah yang tinggal di antara kita, skenoo Bapak. Nah ini menjadi penting, ini adalah rahasia agung, ini adalah wahyu agung yang harus disampaikan kepada banyak orang saudara. Terutama pemimpin harus menyampaikan ini, satu hal yang kekal, satu yang ilahi sudah intervensi ke muka bumi ini. Sudah ada di muka bumi ini dan tujuannya adalah mengangkat yang di bumi ini untuk sama seperti surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini digenapi oleh Yesus. Tentu saja lewat para murid. Tapi Yesus ngerti para murid ini masih manusia. Dia tidak bisa terangkat Bapak Ibu, tidak bisa. Para murid belum bisa terangkat seperti Yesus. Yesus terangkat dengan tubuh dan tubuh jiwa rohnya loh, dengan dagingnya. Yesus saat itu. Tapi para muridnya belum bisa, belum saatnya Bapak Ibu. Karena belum selesai. Nanti Dia akan datang kedua kali mengangkat setiap kita. Amin. Para murid harus meneruskan. Harus mengimitate apa yang Yesus lakukan di muka bumi ini. Dengan terus percaya dan memiliki pengharapan dan sikap yang baru, menjadi manusia baru yang terimplementasikan di dalam pelayanan. Katakan pelayanan Bapak Ibu. Pelayanan ini esensinya Bapak Ibu. Bukan lagi pendengar, bukan lagi follower, tapi menjadi aktor utama. Melayani itu menjadi aktor utama. Orang ngetut tapi memimpin.
memulai, menginisiasi, itu namanya pelayanan. Yesus belum selesai kalau semua muridnya, orang percaya, Anda dan saya belum terjun di dalam pelayanan. Senggol kanan kirimu, melayani lo perintahnya, melayani ya. Bukan cuma nganget-angeti kursi gereja, melayani, bertindak, melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk Tuhan. Sekecil apapun yang kau lakukan, sesedikit apapun kau nyebut nama Yesus, itu sudah pelayanan. Pertanyaannya, pernahkah Anda menyebut nama Yesus kepada orang lain? Pernahkah engkau bercerita tentang keajaiban Yesus kepada orang lain? Walaupun sedikit 1-2 kalimat, engkau harus ceritakan itu. Itu sudah pelayanan. Amin. Tidak harus jadi WL di sini, wah terus melayani tiap hari, wah sibuk sana kemarin terus muter terus gak ada waktu. Tidak seperti itu. Tapi hal kecil pun itu sudah dinilai di kerajaan surga dan itu pelayanan. Selama Anda mengagungkan nama Yesus, Anda semakin kecil, Yesus semakin besar. Engkau pelayanan besar di atas mimbar dan sering kesana kemari, tapi kalau Yesusnya kecil dan dirimu yang besar, itu bukan pelayanan. Amin. Itu kesenanganmu sendiri, itu memuaskan diri sendiri. Pelayanan ministry ya, untuk membesarkan nama Tuhan bagi dunia ini, menyatakan kebenaran apa yang dikatakan tadi 1 Timotius 3 ayat 16 itu. Itu yang harus diberitakan dan semua orang harus tahu Bapak. Dan ketika masuk dalam pelayanan, Tuhan menjanjikan ada kemuliaan bagi para muridnya. Yohanes 14 ini saudara, janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga padaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan baik-baik, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, apa saudara? Kamu pun berada. Amin. Artinya apa? Yesus tidak mau sendiri saudara. Yesus tidak mau sendiri. Yesus mau bersama dengan kita. Amin. Yesus mau bersama dengan Anda semua. Kekasih-kekasihnya, biji matanya, murid-muridnya. Dia mau bersama kita. Artinya dia mau kita tinggal di dalam hadiratnya. Kita ada di dalam hadiratnya bersama dengan dia. Menikmati semuanya itu. Ini perlu kita camkan benar-benar, itu tinggal bersama dengan dia. Tinggal bersama dengan Yesus. Nah inilah yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu firman sore hari ini saya kasih judul itu turut serta dalam kemuliaan hadiratnya. Kemuliaannya ada bagi Yesus, tapi kemuliaannya harus mengikut sertakan Anda dan saya. Amin. Kalau Yesus mulia sendiri tidak ada gunanya, memang dia sudah mulia, dia Allah yang mulia. Tapi dia mau ajak Anda semua, kita semua perlu turut serta saudara dalam kemuliaannya. Saudara mau ikut kemuliaan Tuhan, amin. Mau bersama dengan dia, haleluya, haleluya. Itu yang penting, mari kita sungguh-sungguh tata hidup kita ini. Ya. Segala hal yang membebani kita tinggalkan saudara. Jangan sampai nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, kita didapatnya sedang tertidur, sedang santai-santai, sedang mabuk-mabukan di kafe, wah sedang lari dari kehidupan ini, karena banyak masalah kok, wah kecewa aku kok, wah gereja percuma kok begini, wah gembalanya juga percuma kayak gini, enggak perhatiin, orang Kristen. Ya, kalau Yesus datang, kita sedang didapati demikian. Walaupun dia ngetuk sampai tangannya keras, sampai tangannya luka pun kita tidak akan dengar saudara. Ingat Wahyu 3 ayat 20, aku datang dan mengetuk di muka pintu. Barang siapa mendengar akan membukanya dan aku akan masuk. Itu kedatangan Yesus kedua kali saudara. Dia selalu mengetuk. Karena dia tahu manusia ini masih bisa berdosa, masih bisa jatuh dalam dosa karena masih pakai tubuh jasmani ini. Tapi dia terus mengetuk. Jangan sampai ketinggalan loh Bapak Ibu ketika Yesus datang kedua kali ya. Jangan sampai ketinggalan sibuk dengan gembok-gembok pintu hati kita dengan segala kekecewaan, kepahitan, gitu, dendam dan seterusnya.
Jangan gembok hatimu. Ya. Senggol kanan kiri dong lagi. Jangan gembok hatimu dengan dunia ini, dengan gembok dunia ini. Ya, jangan ikat, jangan rantai hatimu dengan dunia ini, saudara. Biar terbuka, biar terbuka. Kecewaan mungkin bisa kita alami, kepahitan mungkin bisa kita alami. Tapi jangan lama-lama di situ, tinggalkan segera itu. Basuh dengan darah Yesus, bereskan, selesai. Maka nanti ketika dia datang kedua kali dan waktunya tidak ada yang tahu, maka kita didapati siap sedia. Siap sedia. Katakan sama saya 2, 3, siap sedia. Harus siap sedia. Saatnya tidak ada yang tahu, tapi yang penting kita siap sedia bersama dengan dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perhatikan baik-baik bahwa Yesus senantiasa ingin kita berada di dalam hadiratnya. Dia tidak mau kita tertinggal, Bapak Ibu. Ya, dia naik ke surga, memang berpisah. Sekian lama berpisah, karena sudah tertutup oleh awan. Perpisahan kadang-kadang menyedihkan, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Apalagi kalau perpisahan dengan orang yang kita kasih, meninggal artinya ya. Gak ketemu lagi. Tetapi perpisahan Yesus bukan menyedihkan, karena dia akan datang kembali. Ini kebenarannya, ini sukacita yang besar. Ya. 40 hari para murid ya, setelah kebangkitan Yesus terus-menerus hidup dalam kebimbangan dan ketidakpastian. Namun pada saatnya ini, hari yang ke-40 ini, benar-benar terjadi perubahan yang dahsyat. Walau ditinggal Yesus, walau Yesus tidak lagi bersama dengan mereka, tetapi responnya berubah. Bahkan berlipat kali ganda, berbeda ketika Yesus hidup 3,5 tahun yang lampau. Amin. Haleluya. Kenapa? Yesus naik ke surga dengan tangan terbuka, faktanya Bapak Ibu. Kan gambarnya banyak, Yesus naik ke surga dengan tangan terbuka. Yesus naik ke surga dengan memberkati kita. Apa Bapak Ibu? Memberkati. Memberkati itu apa? Memberkati itu terhubung terus antara Yesus dengan kita semua. Tangannya yang terbuka menjadi tanda bahwa dia tidak mau naik seorang diri. Ketika saat itu dia naik, pastikan Yesus dengan kita masih tetap terhubung oleh tangannya yang terbuka. Kalau orang mati kan tangannya tertutup Bapak Ibu. Kalau orang-orang mati kan tangannya dilipat begini. Sudah lagi tidak terhubung dengan orang-orang di dunia ini, betul saudara? Ada yang tangannya orang mati tangannya sawe-awe gini, kan ora ono. Medeni wong tangannya awe-awe gini, atau tangannya jepaplang gini kan tidak ada Bapak Ibu. Matanya juga tertutup. Yesus naik ke surga matanya terbuka memandang para muridnya. Wajahnya tersenyum. Kalau orang mati ya sudah selesai. Hubungannya terputus dengan dunia ini. Hanya ketemu dia dengan Tuhan saja, pribadi sudah sendiri. Yesus naik ke surga berpisah, dia rentangkan tangannya, dia masih terhubung dengan murid-muridnya semuanya. Ini yang penting Bapak Ibu yang perlu kita pahami makna kenaikan Yesus ke surga. Yaitu ia telah bangkit dan hidup, ia mengalahkan maut dan kuasa kejahatan. Ya. Yang kedua sesuatu berubah, dimensinya berubah. Artinya Yesus mengalahkan, tubuh jiwa rohnya mengalahkan hukum-hukum alam ini. Mengalahkan gravitasi karena dia adalah pencipta. Dan Yesus tetap sama untuk membuktikan. Apa yang tetap sama? Kasihnya, kuasanya. Karena penyertaannya. Kalau kasihnya tidak sama, tidak ada Anda dan saya Bapak Ibu. Gereja juga tidak ada. Karena para murid tidak lihat Yesus tapi tetap menyebarkan Injil, tetap memberitakan Injil, menyerahkan hidupnya mati sebagai martir. Kalau tidak ada kasih, tidak ada kuasa, itu nonsens. Itu tidak mungkin. Amin, dia tetap sama. Makanya gerejanya tetap ada dan tetap eksis sampai akhir zaman. Penegasan posisi yang baru bagi para muridnya menjadi saksi. Katakan saksi. Katakan kanan kirimu saksi. Kamu harus jadi saksi. Menjadi saksiku. Ini posisi yang baru para murid. Ini adalah ministry. Ini adalah pelayanan. Harus berani mensaksikan Yesus. Maka para murid pada saat itu pulang Yerusalem tanpa ada rasa takut. Mau ditangkap kayak, mau dipenjara kayak, mau didera, mau dibunuh. Dia tidak takut Bapak Ibu, tetap tersenyum. Dan dia tetap beribadah, bahkan di bait Allah di rumah dibuka lebar-lebar. Silahkan para prajurit Romawi tahu ya monggo, ditangkap ya monggo. Faktanya gereja Tuhan persekutuan tetap jalan dan tidak pernah hilang. Dihambat, ditekan, tetap merambat terus sampai saat ini. Semua pintu dibuka Bapak, tidak lagi ditutup seperti sebelumnya. Saat ini semua
pintu dibuka. Baca Kisah Para Rasul Bapak Ibu di awal-awal pertama. Kalau nanti saudara renungkan hari-hari ke depan pada masa pencurahan Roh Kudus ini, cara hidup jemaat pertama semua terbuka, dibagi bersama-sama. Apa yang dimiliki dibagi bersama-sama, transparan terbuka, posisi yang baru menjadi saksi tanpa takut. Kenapa? Karena yang 5 ini dia punya senjata, gitu ya. Punya perlengkapan yang baru. Perlengkapan yang baru sebagai senjata hidupnya, yaitu apa? Kuasa. Katakan kuasa. Bukan kuasa dunia ini, tapi divine power, kuasa ilahi. Kuasa yang dari atas yang mengalahkan dunia ini. Kuasa itu dinamakan kemudian kita tahu dalam Kisah Para Rasul adalah kuasa supranatural. Kuasa-kuasa yang dahsyat. Karunia-karunia Roh Kudus dinyatakan kepada muridnya. Dulu tangan Yesus menumpangkan bisa sembuh. Sekarang para muridnya menumpangkan tangannya dan terjadi mujizat kesembuhan. Amin. Saat itu murid-murid masih takut. Orang berkata, murid-muridmu menumpangkan tangan tapi setannya enggak keluar. Setelah Yesus bangkit dan Roh Kudus turun, para murid menumpangkan tangannya, setan lari terbirit-birit Bapak Ibu. Sakit penyakit disembuhkan oleh kuasa. Amin. Orang dilepaskan, dipulihkan. Itu namanya kuasa. Apa yang mau ditakuti kalau sudah punya kuasa dari Tuhan sendiri, dari yang ilahi ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, kuasa. Dapat senjata kuasa, apa yang mau ditakutkan? Kalau Allah di pihak kita, apa yang aku takutkan? Paulus berkata demikian. Dan keenam, ini yang paling penting, Yesus pasti datang kembali menjemput setiap kita. Karena dia datang kembali. Dia tidak tinggalkan Anda dan saya sebagai yatim piatu. Dia menyertai. Kita tidak pernah sendiri. Para murid, para rasul tetap mendengar suara Allah secara audible dan dia melihat kuasa-kuasa itu terjadi. Roh Kudus nyata, ditumpangkan, ada bukti faktanya. Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lidah. Mereka disembuhkan, mengalami kelepasan dan sebagainya. Itu bukti penyertaan Tuhan yang otentik dalam kehidupan gerejanya. Amin Bapak Ibu. Anda mau turut serta dalam kemuliaan Tuhan? Mau bersama-sama dengan Tuhan? Mari baca bersama saya Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Yang sudah ketemu katakan amin. Hanya 4 ayat aja, mari baca bersama-sama dan perhatikan nats ini baik-baik. 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Katakan amin. Perhatikan kalau Bapak Ibu lihat ini ada yang saya kasih merah, itu menjadi tanda yang penting dan yang menjadi perenungan kita. Bagaimana kita bisa turut serta dalam kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah tetap percaya Yesus tidak pernah berubah. Tetap percaya Yesus tidak pernah berubah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika 3,5 tahun Yesus hidup, apa Yesus tidak pernah memberkati? Selalu dia memberkati. Dia tidak pernah berhenti memberkati Bapak Ibu. Berkati murid. Tetapi berkat ketika dia naik ke surga itu berkat yang berbeda. Berkat yang lebih tinggi, berkat yang progresif. Karena apa saudara? Karena para murid siap untuk menjadi saksi alias melayani. Amin. Bukan berkat-berkat biasa. Dan kita orang-orang Pentakosta menyebut itu second blessing, berkat yang kedua Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah ini Roh Kudus dicurahkan dan kuasa-kuasa itu dicurahkan melimpah bagi setiap mereka. The second blessing hanya untuk orang-orang yang mau melayani, mau menjadi saksi. Amin saudara. Itu esensi murid Yesus yang sejati dan kemuliaan tersedia bagi dia. Ini yang luar biasa. Berkat yang progresif, bukan Kristen progresif ya, yang diributkan. Berkatnya yang meningkat, lebih diberikan pada kita. Karena kepercayaannya lebih pada para muridnya, karena dia terus memandang Yesus.
mau komitmen turut serta bersama Yesus, maka diberikan perlengkapan berkat yang baru dengan selengkap senjata tadi, dengan kuasanya ini. Dan yang paling penting adalah pemahaman dan pengertian. Yesus tidak pernah berubah. Yesus menjadi imam besar yang sungguh-sungguh melayani. Amin saudara. Dia adalah Allah sendiri turun menjadi manusia. Itu untuk menjadi perantara. Karena manusia di mata Bapa, manusia di mata Bapa hitam, sudah penuh dengan dosa. Dan tidak ada obatnya. Dan tidak bisa diampuni lagi kecuali Yesus harus turun. Anak Allah sendiri harus turun jadi manusia. Dia menjadi mediator Bapak Ibu, perantara. Ya, perantara antara Allah dengan manusia. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tadi saya katakan ketika Yesus datang, sistem keagamaan orang Yahudi itu mati total. Sudah tidak sama lagi seperti yang Tuhan katakan di perjanjian lama. Semua fokusnya adalah pada diri sendiri dan egoisme. Termasuk para imamnya dan imam besarnya. Hanya sibuk ngurusi dirinya sendiri dan egoismenya diri sendiri saja. Ibadahnya hanya kamuflase, hanya sekedar tampilan belaka, hanya sekedar kewajiban belaka. Tetapi faktanya hatinya condongnya yang jahat. Persembahan harus beli kepada imam dengan harga yang berlipat kali ganda. Mahalnya Bapak Ibu. Dan mereka harus beli, kalau bawa sendiri ditolak. Dan para imam membuat banyak dosa Bapak Ibu. Penuh dengan dosa, bahkan dia sendiri yang menginisiasi menyalibkan Tuhan Yesus. Dan tidak percaya. Memberatkan umat Tuhan pada waktu itu. Dan umat Tuhan juga sudah mulai tidak percaya kepada imam-imamnya lagi. Dan Yesus datang memulihkan keimaman itu. Amin. Memulihkan keimaman besar. Imam besar yang Tuhan nyatakan dalam perjanjian lama tetap ada. Tapi diselewengkan manusia sendiri dan Yesus memulihkan. Menjadi pengantara kepada Allah. Menjadi jalan supaya setiap manusia yang percaya bisa sampai ke rumah Bapa. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini saudara yang mau dipulihkan. Dan ini bagi para murid setelah melihat kenaikan Tuhan menjadi semakin nyata. Karena dia naik, oh ternyata jalannya ini. Nanti dia datang juga seperti itu. Jalannya sama. Dan dia angkat setiap kita juga jalannya sama, naik ke surga. Persis seperti Yesus naik ke surga. That is the way, the divine way. Jalan ilahi itu yang disediakan. Jadi para murid jadi tahu semua firman itu. Oh Yesus tidak pernah berubah ternyata. Dia menggenapi firman-Nya. Sekali dia berkata, aku Allah Immanuel. Dia tetap Allah Immanuel. Tetap menyertai. Dia tidak pernah ingkar janji. Maka dari itu Bapak Ibu tanamkan dalam diri kita, Yesus tidak pernah berubah. Kita yang berubah, betul Bapak Ibu. Kita yang harus berubah. Menjadi semakin baik, semakin sempurna. Maka dia berkata, adalah kamu sempurna. Seperti Bapamu sempurna adanya, amin. Kita harus semakin sempurna. Yesus sudah sempurna. Dia adalah Allah sendiri. Kasihnya tidak berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Ya. Dia mau angkat kita, mau bersama dengan kita selalu. Sebelumnya pun dia makan bersama murid-muridnya. Anak-anak bawa apakah ada ikan, adakah lauk. Mereka tangkapan besar. Karena dia mengerti. Dia paling mengerti Anda dan saya. Roma 8 ayat 28, mari baca bersama saya. Roma 8 ayat 28, 23. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita tahu. You know, Anda tahu juga. Paulus berkata, yuk kita tahu pada murid-muridnya, pada para pemimpin-pemimpin. Taulah, jangan tidak tahu. Allah itu turut bekerja loh, dalam segala sesuatu. Everything, semua aspek hidupmu dia turut bekerja. Tahukah? Senggolkannya tahu enggak? Tahu enggak? Wes tahu dong, kalau Allah bekerja loh dalam semua hal loh. Semua hal, enggak cuma di gereja tok loh. Enggak cuma kita melayani, segala sesuatu.
in all things. Amin saudara. Seluruh kehidupan dan mendatangkan kebaikan. Ini harus kita pegang sungguh-sungguh. Harus percaya dia tidak berubah saudara. Sekali dia membuat kebaikan, selalu kebaikan. Saudara tadi dikatakan di dalam ayatnya saudara. Lukas 24 ayat 50 perhatikan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Betania itu dekat Yerusalem. Tidak jauh dari Yerusalem. Tapi Betania ini kota kecamatan Bapak Ibu. Kota kecil, Yerusalem kota besar, kota raja. Dan antara Yerusalem dengan di Betania hanya dibedakan yang namanya Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu penuh padang rumput. Maka Yesus naik ke surga, kita lihat ceritanya dan gambarnya itu di padang rumput dan di siang hari. Karena di Kisah Rasul pasal 1 dikatakan begitu dia naik ke surga, awan-awan itu menutup. Awan hanya muncul pada waktu siang hari. Tidak kelihatan kalau malam hari, jadi jelas itu siang hari Bapak. Apa artinya siang hari? Terlihat, transparan, terbuka bagi banyak orang. Teristimewa saksi pada waktu itu para muridnya. Tapi ketika naik ke surga saya percaya orang-orang sekelilingnya pasti melihat. Dan itu menjadi bukti yang nyata. Fakta bukti yang nyata. Mereka dibawa Yesus keluar kota, menyendiri, menjadi orang asing. Untuk menerima berkat yang spesial. Second blessing, berkat khusus, kita harus mau dijadikan orang asing di atas muka bumi ini. Kita harus jadi orang asing atas dunia ini. Artinya meninggalkan kedagingan kita, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, meninggalkan segala hawa nafsu duniawi untuk menjadi orang yang menerima berkat kedua. Jadi artinya itu dibawa keluar kota, disingkirkan saudara dari keramaian kota Yerusalem. Amin saudara, dibawa keluar kota di Betania. Betania ini artinya rumah miskin saudara. Para murid harus miskin secara kedagingan, secara jasmani. Amin. Tidak punya apa-apa, harus merendahkan diri. Dan siap menempuh jalan yang namanya Via Dolorosa ini. Jalan penderitaan. Karena Yesus pun mengalami penderitaan. Para murid akan mengalami penderitaan, tapi pernyataan Tuhan tetap, dia sudah melewati kemenangan. Demikian juga setiap kita akan melewati kemenangan. Artinya apa? Harus dengan kerendahan hati. Percaya Yesus tidak pernah berubah, ditunjukkan sikap yang rendah hati. Sikap yang delosor, yang mau tetap proskuneo, artinya tetap menyembah. Ya, siap mengalami penderitaan apapun. Dipojokkan, dibully sebagai orang Kristen, dihindari, ditinggalkan, enggak apa-apa. Karena memang para murid dibawa keluar kota. Mau kemuliaan, mau berkat berlebih dalam hidup kita harus mau berbeda dari orang-orang komunitas kita. Amin Bapak Ibu, haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita turut serta dalam kemuliaan hadiratnya. Kita harus kembali dengan sikap yang baru. Back to Jerusalem, kembali kepada komunitasmu. Jangan terus di situ, di gereja terus gitu ya. Maunya tinggal di gereja terus, puji menyembah terus. Nah, terus apa fungsinya? Bagaimana menjadi garam dan terang dunia? Bagaimana menjadi saksi? Harus kembali ke Yerusalem. Tetapi dengan sikap yang baru, dengan respon yang baru. Apa itu? Ya kerendahan hati tadi. Kerendahan hati. Ketika para murid memandang surga, memandang ke atas, itu berarti dirinya sudah tidak ada apa-apa lagi, dirinya kosong. Dirinya penuh kelemahan, ketidakmampuan, maka dia lihat ke surga, mengharapkan dari surga turut campur intervensi dalam hidupnya. Dan yang kedua yang terpenting adalah sukacita. Katakan sukacita Bapak Ibu. Sukacita yang besar, sukacita yang besar. Lukas dikatakan begini, mereka pulang dengan sangat bersuka cita. Mereka pulang dengan amat sangat sedih. Amin. Tidak. Mereka pulang dengan sangat menyesal kok Yesus tinggalkan kita. Amin. Tidak. Mereka pulang dengan apa? Sangat bersuka cita. Sukacita lain dengan gembira Bapak Ibu. Kalau gembira dapat duit banyak gembira. Dapat berkat, sukses, kerjaan gembira. Sukacita tetap gembira walaupun menderita. Amin. Sukacita nampak ketika kita tertekan, ketika kita tertindas, ketika kita disingkirkan, ketika kita tidak dimengerti, ketika kita dikecewakan, ketika kita tidak dituruti semuanya. Kalau kita tetap sukacita, hati kita tetap tawar, tetap plain.
Di situ kita kembali dengan sikap yang baru, menjadi manusia baru. Itu kalau Anda mau turut serta dalam kemuliaannya. Mari garami komunitasmu dengan sikap baru, kerendahan hati, tetap bersukacita. Apapun yang kita alami di dalam hidup ini, tetap bersukacita, tetap menyembah Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita punya pengantara yang besar yang tidak dimengerti oleh orang-orang lain. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Kita punya imam besar yang luar biasa. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 katakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Katakan apa Bapak Ibu? Amin. Mari hampiri tahta kasih karunia. Hampiri tahta kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Tahta kasih karunia. Semuanya ini hanya anugerah, hanya kasih karunia. We are nothing, kita tuh tidak ada apa-apanya. Dibanding kuasa Tuhan yang luar biasa seperti. Dibanding kemuliaannya yang kita renungkan pada hari ini. Tapi dia mau berbagi dengan Anda dan saya. Karena dia imam besar yang tiada duanya. Amin. Imam besar yang menjadi pengantara setiap kita. Oleh sebab itu, mari tetap rendah hati dan miliki sukacita besar itu. Karena imam besar kita sudah membuka surga bagi Anda dan saya. Surga sudah terbuka dan terus terbuka Bapak Ibu bagi setiap kita. Karena Yesus ada di sana, tidak ada yang bisa menutup. Yesus sudah kembali dan surga terbuka dan nanti dia akan turun kembali. Makanya surga dibuat tetap terbuka bagi Anda dan saya. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana tetap turut serta dalam kemuliaan hadiratnya? Prioritaskan bersekutu dan berdoa. Prioritaskan apa Bapak Ibu? Bersekutu dan berdoa. Bersekutu dan berdoa. Bersekutu dan ngerumpi, amin. Bersekutu dan ngerasani, menghakimi, amin. Bersekutu dan apa Bapak Ibu? Berdoa. Haleluya. Berdoa Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu apa yang terjadi dengan para murid tadi. Ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kalau di bait Allah ngapain Bapak Ibu? Kalau kita ada di gereja ngapain? Ngerumpi, pegang HP, nonton Instagram, TikTok, Facebook, chatting-chattingan dengan yang lain. Kalau kita di gereja apa? Toleh-toleh kanan temanku nih dia, datang enggak ya? Hadir enggak ya? Lihat sana, lihat sini, di pojok sana lagi ngapain dia nih, dengerin khotbah enggak ya? Sibuk dengan sana sini. Kalau di gereja ngapain mikirnya, aduh di rumah tadi gimana ya? Kok belum masak nasi, belum ada ikan, belum ada nanti. Kalau hujan gimana pikirannya ke sana ya? Aduh gimana itu tadi ada saudara saya yang muslim di situ belum tak hormati, nanti mikir macam-macam gimana. Apa yang kita lakukan di gereja, di tempat ibadah saudara? Ya, apakah kita bersekutu dengan Tuhan, menyembah Dia, memuliakan Dia, berdoa kepadanya? Para murid dikatakan ayat 53, dia senantiasa ada dalam bait Allah. Artinya ingin mendekat pada Tuhan Sang Pencipta dan merendahkan dirinya. Dan senantiasa berdoa. Di bait Allah itu hanya untuk berdoa, untuk menyembah Bapak, memuliakan Dia. Ini adalah tempat yang indah di hadapannya. Haleluya. Adakah kita mau memprioritaskan berdoa, bersekutu dan berdoa selalu? Seperti pesan Tuhan Yesus, tinggallah di sini sampai aku mengirimkan penolong bagimu, Sang Parakletos itu. Para murid bersekutu di loteng di Yerusalem 10 hari berdoa untuk menantikan Sang Penolong Parakletos diberikan.
Dan ketika terus mereka bersekutu, berdoa, terus berdoa, semakin hari makin intensif, makin intensitasnya tinggi. Satu kali pada hari yang ke-10, Roh Kudus turun dalam lidah-lidah api. Dan kuasa luar biasa, kuasa supranatural turun kepada mereka semua. Teristimewa Petrus kemudian berani keluar dan berbicara dan berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Amin Bapak Ibu. Pintu terbuka kembali setelah Roh Kudus turun dan dampak luar biasa terjadi bagi para muridnya, bagi komunitas pada saat itu. Di situ mereka mulai menyadari, waduh ternyata sungguh-sungguh Tuhan itu menyertai setiap kita. Ya, bukan hanya Yesus yang waktu hidup mampu melakukan ini, kita pun bisa. Ada kuasa yang sungguh dia alami, yang diberikan kepada para muridnya. Dan itu kemudian ditularkan terus, bergulir terus Bapak Ibu. Seperti bola salju bergulir kepada kisah rasul-rasul, terus rasul kepada rasul, terus menerus demikian. Pemuritan terus menerus, memuridkan dan dimuridkan terus menerus. Sampai kita saat ini menjadi gereja Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau turut serta dalam kemuliaan hadiratnya, mau menerima mahkota kemuliaan, mari sama-sama Bapak Ibu. Sama-sama sungguh tanamkan iman kita dan pengharapan bahwa Yesus tidak pernah berubah. Apapun musim hidupmu, dia tidak pernah berubah. Yaitu dia Allah Immanuel yang senantiasa mengasihi dan berikan kuasanya, tidak pernah berubah. Dan yang kedua, kembali hidup baru setiap waktu Bapak Ibu. Hidup baru setiap waktu dengan cara terus meminta kepada Tuhan. Tuhan, baharui hidupku, sadari bahwa kita ini masih mungkin berbuat dosa karena masih tuh pakai darah dan daging ini. Oleh karena itu kita terus minta seperti anak kecil menanya, Tuhan tolong aku, penuhi aku dengan rohmu, penuhi aku dengan rohmu, ojo mutungan, wah aku sudah berdoa minta bahasa roh enggak dikasih-kasih, wes yo ben kena kayak itu. No Tuhan selalu ingin memberi Anda. Karunia-karunia disediakan bagi Anda itu firman-Nya. Tinggal kita mau terus meminta Anda. Firman-Nya berkata barang siapa meminta, dia akan mendapatkan. Bapa di dunia aja memberi anaknya roti kok. Apalagi Bapamu di surga. Minta terus Bapak Ibu. Berdoa minta terus seperti anak kecil, rengek-rengek terus. Pasti akan didapatkan. Kita akan diberi apa yang kita rindukan untuk pelayanan. Amin Bapak Ibu. Prioritaskan bersekutu dan berdoa selalu. Ya, karena ini adalah jalan yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan. Itu menjadi tanda keakraban kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Kami undang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Mari kita sama-sama renungkan firman ini, firman yang luar biasa. Yang mungkin hanya singkat, tetapi memiliki dampak yang besar dalam kehidupan gereja dan iman orang percaya. Menjadi tonggak sejarah, pengertian bahwa Dia sediakan segala sesuatunya bagi Anda dan saya. Terima kasih Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Kami memuja dan sembah Engkau selalu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau senantiasa sampai akhir hidup kami. Tidak ada lagi pautan hidup kami selain Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau bertahta. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus.
Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama. Mari katakan bersama saya, kau bertata Kau bertata atas pujian umatmu, Kau dipuja dalam hadiratmu, Kau ingin masuk dalam tempat kudusmu, tinggikan namamu, ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala. Mari tinggikan Yesus, tinggikan Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus, nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa bagi setiap kita. Ku bersujud dan menyembahmu, bersujud dan menyembahmu, Raja segala. Sepenuh hatimu kata, ku tinggikan, haleluya, namamu Yesus, angkat tinggi Tuhan, angkat tinggi panjimu, bersujud, oh, menyembahmu, Raja segala raja. Bapak Ibu dan saudara sekalian, meninggikan Tuhan menjadi tanda pernyataan diri kita bahwa aku tidak berdaya, aku tidak mampu Tuhan, aku lemah Tuhan, maka kami perlu meninggikan Engkau di atas segalanya, supaya Engkau mengatasi segala kami, mengatasi kelemahan kami, mengatasi ketidakmampuan kami, supaya Engkau tahu bahwa kami tidak mampu, dan kami percaya hanya Engkau yang membuat kami mampu, hanya Engkau yang sanggup memampukan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa meninggikan Engkau Tuhan, dan senantiasa bersujud menyembah kepadamu Tuhan, karena kami tahu itulah yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau naik ke surga menyediakan rumah bagi setiap kami, menyediakan kemuliaan bagi setiap kami, dan Engkau memberi segenap perlengkapan senjata rohani, senjata ilahi bagi setiap kami, untuk kami menjadi saksi-Mu yang handal di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari jemaat katakan sama-sama, ku tinggikan segala. Sepenuh hatimu kembali katakan, ku tinggikan Kau Yesus, ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja. Sepenuh hatimu kembali katakan, ku tinggikan Engkau Yesus, haleluya, ku tinggikan Yesus, 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 angkat tinggi panjimu,
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyatakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku 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 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Firman-Mu tinggal tetap dalam diri kami dan berbuah dalam tanah hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menjadi saksi-Mu yang handal di akhir zaman ini, memberitakan siapa Engkau sesungguhnya. Tuhan Allah kami yang besar, Allah kami yang perkasa, Mesias yang hidup bagi kami. Dan Dia kirimkan penolong Parakletos bagi setiap kami, sehingga kami tak henti-hentinya bersaksi, tidak ada takut dalam diri kami, karena Engkau yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa dan kerinduan kami naikkan di hadapan-Mu, di dalam satu nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya.